Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Puspita Dewi Lumaningrum dalam mata kuliah Akuntansi Perusahaan Dagang. Untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan tahapan setelah kita membuat laporan keuangan. Jadi kita sudah pelajari bagaimana kita membuat kertas kerja, kemudian membuat laporan keuangannya. Selanjutnya kita melakukan tahapan jurnal penutup. Jurnal penutup ini berkaitan dengan penutupan akun-akun sementara atau akun-akun nominal yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi untuk akun-akun yang biasanya untuk periode selanjutnya itu tidak muncul, makanya mereka disebut akun sementara atau istilah lainnya adalah akun nominal. Kita ingat kembali, untuk akun-akun nominal itu adalah akun-akun yang berupa pendapatan, atau kalau di dagang, di perusahaan dagang nanti ada penjualan dan akun-akun kontranya tentunya. Kemudian juga ada beban atau biaya dan juga pembelian beserta akun kontranya. Kalau memang menggunakan metode periodik berarti kan nanti akan ada akun pembelian juga ya. Nah, itu yang nantinya akan kita nolkan nilainya. Jadi di jurnal penutup untuk akun-akun nominal ini kita nolkan agar tidak terjadi double entry atau tidak terjadi pencatatan ganda, dan kemudian di periode selanjutnya pencatatan akun-akun itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada di periode selanjutnya sebagai daftar saldo, itu tidak ada. Nanti daftar saldo itu hanya ada yang akun-akun di neraca seperti aset, liabilitas, dan ekuitas. Itu yang besok akan ada di periode selanjutnya. Maka ini berkaitan juga dengan laporan keuangan yang sudah kita buat di waktu lalu. Kita ambil contoh yang sama dengan yang kita gunakan untuk kertas kerja dan laporan keuangan. Ini berkaitan dengan laporan keuangan. Jadi semua angka, semua yang ada di laporan keuangan, di laporan posisi keuangan, laporan posisi keuangan ini isinya adalah aset, kemudian liabilitas, dan ekuitas. Nah, ini yang besoknya akan muncul lagi di periode selanjutnya. Nah, kita lihat di sini bahwa kenapa kita perlu membuat jurnal penutup untuk menghapuskan akun-akun sementara atau akun-akun nominal? Karena di sini kita lihat di bagian modal, ini waktu kita kerjakan di saat membuat laporan posisi keuangan ini kan angka modal itu didapatkan dari laporan perubahan ekuitas. Nah, di laporan perubahan ekuitas itu di dalamnya sudah ada laba. Ya kan, ini dari perubahan ekuitas. Dari perubahan ekuitas, di mana ini didapatkan juga, dia didapatkan dari modal yang dikurangi yang atau ditambah dengan laba. Jadi dapat dari laba rugi. Maka laba rugi itu sebenarnya sudah include di dalam sini. Nilai labanya sudah masuk di dalam situ. Ketika kita mencatat kembali, misalnya kita tidak menghapuskan, maka nanti akan ada 2 kali pencatatan akun-akun tentang laba dan rugi. Berarti nanti akan bisa terjadi kesalahan dalam penentuan nilai dari modal, laba, dan seterusnya. Nanti akan terjadi kekeliruan. Maka untuk akun-akun di laba rugi itu tidak perlu dicantumkan atau perlu kita hapuskan. Nah, untuk mencatat jurnal penutup ini, kita lihat akun-akun yang ada di laporan laba rugi atau akun-akun nominal. Jurnal penutup itu kalau bahasa Inggrisnya closing entries ya. Jadi
untuk membuat jurnal penutup ini untuk mengenalkan nilai-nilai nominal atau nilai-nilai akun sementara atau akun laba rugi, itu kita nolkan dengan pasangan ikhtisar laba rugi. Nah, akun-akun yang ditutup dengan ikhtisar laba rugi itu akun-akun nominal, yaitu akun tadi beban dan pembelian. Berarti nanti cara menutupnya, beban itu kan aslinya debit dan pembelian aslinya debit. Nanti berarti kalau ditutup dia berubah jadi kredit. Nanti posisinya ada di kredit dengan angka yang sama, tapi dipindah di kredit, kemudian sisi debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Sedangkan untuk akun-akun pendapatan atau penjualan, itu kan aslinya kredit, maka nanti ketika ditutup, nanti berubah di posisinya menjadi debit, dan pasangannya adalah ikhtisar laba rugi. Ini juga berlaku untuk akun-akun kontranya. Kalau misalnya pembelian berarti nanti ada retur pembelian, potongan pembelian. Itu kalau retur aslinya di kredit berarti nanti untuk di jurnal penutup ada dipindah di sebelah debit. Nanti pasangannya juga ikhtisar laba rugi. Seperti itu. Intinya nanti dibalik agar nanti nilainya jika di buku besar itu nanti kita rekap, maka nanti nilainya akan menjadi 0. Selanjutnya selain akun nominal, nanti juga akun clearing. Jadi di sini kita untuk menghapuskan, menjadikan nilai ikhtisar laba rugi itu menjadi seimbang antara debit dan kreditnya. Nanti muncul ikhtisar laba rugi ketika kita menutup beban dan pendapatan ya. Nanti nilai di ikhtisar laba rugi yang pasangannya beban tentunya akan berbeda dengan ikhtisar laba rugi yang pasangannya pendapatan. Nah, agar nilai ikhtisar laba rugi menjadi sama, ini juga kita perlu tutup lagi dengan akun modal atau saldo laba. Sedangkan untuk nilai HPP juga perlu kita tutup. Jadi bukan hanya pembelian dan penjualan, tapi juga nilai beban pokok penjualan atau harga pokok penjualannya, kita tutup juga dengan ikhtisar laba rugi. Kemudian selain akun-akun nominal dan akun-akun clearing, ada juga yang perlu kita tutup selanjutnya adalah akun privat atau akun pribadi, atau untuk akun penarikan modal. Ada juga akun dividen. Jika ada dividen di perusahaan tersebut, maka nanti dividen pun itu juga perlu ditutup. Ditutupnya dengan akun modal atau saldo laba. Jadi posisi privat itu harusnya kan debit, aslinya memang debit. Privat debit, maka untuk di jurnal penutup ini dia diletakkan di kredit. Sama fungsinya agar nilainya menjadi 0 nantinya di saat kita memasukkan ke periode selanjutnya. Nanti pasangannya adalah modal atau saldo laba. Nah, untuk membuat jurnal penutup, kita sebenarnya bisa melihat angkanya itu dari kertas kerja yang sudah kita kerjakan. Jadi, kalau kertas kerja sudah kita kerjakan, nanti untuk jurnal penutup tinggal kita lihat saja nilai yang ada di laporan laba rugi ini. Semua nilai yang ada di laporan laba rugi ini masuk ke dalam jurnal penutup. Atau untuk lebih jelasnya lagi, ketika kita sudah membuat laporan laba rugi, itu juga angka-angkanya sudah ada di sini semua ya. Semua angka nominal sudah masuk di sini. Bahkan nilai HPP juga di sini sudah ada, nilai beban pokok penjualannya. Di sini nanti kita tinggal memasukkannya ke dalam jurnal penutup. Nilainya ada di situ. Hanya nanti kita tinggal menambahi kalau misalnya ada nilai privat atau modal atau penarikan oleh pemilik.
maka itu juga perlu kita tambahkan di jurnal penutup, bukan hanya yang di laporan laba rugi saja. Tapi memang semua akun yang masuk di laba rugi itu semuanya ditutup. Dan nantinya nilainya menjadi 0 di buku besarnya. Nah, dengan contoh kasus PD Merdeka tadi, berarti kita bisa buat jurnal penutupnya seperti ini. Yang pertama kita tutup dulu yang bagian nominal, jadi akun-akun nominal yang bagian pendapatan dan penjualan. Tadi ada penjualan, kita sendirikan ya penjualan. Akunnya aslinya kan tadi aslinya ada di kredit, kita pindah di sisi debit. Ada juga pendapatan komisi, jadi kita golongkan semua pendapatan menjadi satu dulu ya. Ini juga kita taruh di sisi debit. Lalu nilainya kita jumlahkan, dan pasangannya adalah ikhtisar laba rugi yang kita letakkan di sisi kredit. Itu kita taruh di sisi kredit hasil jumlah dari penjualan dan pendapatan komisi. Untuk akun nominal beban dan pembelian serta akun kontra dari penjualan, ini kita buat jurnal penutupnya juga. Ini saya salah ya, ada kurang. Harusnya ini menjorok masuk karena ini kredit. Jadi semua beban, retur, ini harusnya semuanya menjorok ya. Letaknya ada di sisi kredit. Beban pokok penjualan atau HPP, kemudian retur dan potongan penjualan, semua beban-beban, serta kalau ada pembelian berarti pembelian masuk, tapi karena pembelian ini kemarin sudah terhapuskan, jadi tidak ada pembelian di sini ya. Kemarin pembelian sudah kita gunakan untuk menghitung beban pokok penjualan, jadi pembelian biasanya sudah tidak ada akunnya, tinggal yang bagian akun kontra penjualan dan semua beban-beban itu kita masukkan di sisi kredit, kemudian kita jumlah hasilnya, kita jumlah, nanti nilainya kita masukkan ke dalam akun ikhtisar laba rugi sisi debit. Nilainya adalah 545.620.000. Maka agar ikhtisar laba rugi ini kan muncul dua ikhtisar laba rugi, di mana yang di kredit nilainya lebih besar dibandingkan dengan yang di debit. Agar nilai ikhtisar laba rugi ini menjadi seimbang, maka nilai yang ada di debit itu perlu kita tambahi nilai sebesar 96.065.000 atau sebesar nilai laba yang sudah kita hitung di laporan laba rugi. Nanti nilainya akan sama ya, nanti kalau ketika 96.065.000 ditambah 545.620.000, nanti hasilnya adalah 641.685.000. Hasilnya nanti ikhtisar laba rugi nilainya seimbang debit dan kreditnya. Maka nanti kita tambahi akun ikhtisar laba rugi di debit dan modal di kredit sebesar 96.065.000 rupiah. Nah, sebenarnya untuk jurnal penutup kita masih perlu membuat atau menutup akun private pemilik. Tapi karena di contoh soal ini kita tidak ada, sebenarnya tidak perlu dicantumkan karena nilainya 0. Karena untuk kasus ini ya, untuk khusus PD Merdeka. Tapi untuk misalnya ada contoh kasus lain, dan di situ ada nilai prive, maka nilai prive ini kita perlu tutup. Prive aslinya debit, maka nanti untuk di jurnal penutup nanti letaknya ada di kredit seperti ini, dan pasangannya adalah modal. Nah, seperti ini kita membuat jurnal penutup. Nah, dari jurnal penutup ini sebenarnya berarti di jurnal penutup itu sebenarnya muncul akun baru yang namanya ikhtisar laba rugi ya. Nah, ini sebenarnya bisa kita tambahkan ke dalam buku besar. Jadi ada tambahan di buku besar akun ikhtisar laba rugi, tapi nanti nilainya pun nanti akan tetap menjadi 0. Hanya saja
prosesnya seperti ini tadi. Ikhtisar laba rugi di tanggal 31 di jurnal penutup di kredit ada 641.685.000 dan di debit ada 545.620.000 yang ditambah 96.065.000. Nanti saldonya tetap 0. Jadi nilai ikhtisar laba rugi ini pun tidak akan ada di periode selanjutnya. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk membuat jurnal penutup. Semoga apa yang saya sampaikan ini menambah pengetahuan dan bermanfaat untuk kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.